Puluhan ribu orang dalam ukuran front kataklismik, semuanya setia hanya kepadanya. Jika bukan karena Tama, dia takut dia tidak akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam pada Levon. Levon sudah sangat putus asa saat ini. Dia tidak menyangka bahwa Claudia, yang terlihat lemah di permukaan, akan bertekad untuk membakarnya sampai mati. Memikirkan rasa sakit yang tak ada habisnya itu, dia hanya bisa memohon dengan suara serak, "Claudia, aku memang membunuh keluargamu yang terdiri dari 4 orang, tapi aku juga tidak pernah membiarkan mereka melalui rasa sakit. Orang tuamu dan 2 saudara laki-lakimu tertidur. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus memberiku kemanusiaan minimum." Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Kemanusiaan adalah untuk manusia. Binatang buas tidak pantas membicarakan masalah kemanusiaan." Pada saat ini, Tama lebih menghargai Claudia, gadis berusia 18 tahun. Di bawah premis untuk tidak secara aktif menyakiti orang lain, hati yang kejam jelas merupakan keuntungan. Banyak orang tidak cukup kejam untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku kesalahan untuk memanfaatkannya. Claudia yang berusia 18 tahun, setidaknya, telah memutuskan untuk tidak meninggalkan ruang bagi musuh. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata kepada Yoshua, "Yoshua, turunkan binatang ini, dan omong-omong ikat semua yang lain dan bawa mereka semua ke gudang kargo. Nanti, kita akan membiarkan mereka menyaksikan Levon berubah menjadi abu dengan mata kepala sendiri." Yoshua segera berkata dengan hormat, "Ya, Tuan Renza, saya akan mengaturnya." Setelah mengatakan itu, dia segera menginstruksikan para prajurit front bencana alam. Mereka diminta untuk menggunakan ikatan nilon yang sangat kuat semua tangan anggota geng dari belakang dan menyuruh mereka berbaris untuk pergi ke gudang kargo. Ruang kargo pengangkut curah itu seperti lubang yang dalam yang terbuat dari baja. Tidak hanya dalamnya hampir 10 lantai, ruang interiornya juga sangat besar. Selain itu, seluruh kapal benar-benar kosong, sehingga tempat secara keseluruhan sangat luas. 2 atau 300 anggota geng dikawal dikirim ke sini, seperti yang diperintahkan, satu persatu. Mereka berjongkok di beberapa baris di tepi ruang kargo. Prajurit front kataklismik yang bersenjata lengkap berdiri di kedua sisi kelompok ini, mata dan senjata mereka selalu terkunci pada mereka. Tak lama kemudian, 2 anak buah Joseph membawa Levon masuk. Mengikuti di belakang, ada 2 prajurit dari kataklismik front, dan mereka berdua membawa rantai besi setebal mangkuk dengan berat setidaknya 700 hingga 800 pon. Dia akan mengeluarkan pemantik api ini, mendengarkan suara yang sudah dikenalnya, menyaksikan api yang goyah, dan memikirkan kembali saat-saat bahagia yang dia alami bersama keluarganya. Bahkan, dia juga berniat menggunakan pemantik api yang berarti ini untuk mati bersama Levon. Pada saat ini, dia mendorong dari penutup logam pemantik api dan seperti biasa, sekali lagi mengeluarkan bunyi ding. Suara renyah bergema di tengah ruang kargo yang kosong, dan sebenarnya memiliki sedikit perasaan mendayu-dayu. Pada saat ini, Claudia merasa bahwa seluruh dunia telah melambat. Dia perlahan-lahan menggosok rol ramping di sisi pemantik, dan percikan api dari batu itu keluar. Saat berikutnya, percikan api menyalakan gas yang terus dilepaskan oleh pemantik api, dan dengan puff, api yang panjang, tipis, dan berkembang muncul. Dalam cahaya api yang goyah, dia melihat wajah Levon, yang benar-benar terdistorsi oleh ketakutan yang luar biasa, dan mendengar teriakan histerisnya, semua dalam latar belakang kesadarannya. Dia mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya dari nyala api, dan menoleh ke Levon, tersenyum lega, mengulurkan tangan dan melemparkan pemantik api ke arahnya. Boom! Api besar tersulut dari pria itu. Itu seperti api pemantik barusan, langsung diperbesar berkali-kali. Jeritan menyedihkan Levon menjadi lebih dan lebih kuat tetapi secara bertahap menghilang.
Pada saat ini, Claudia sepertinya melihat penampilan orang tua dan dua adik laki-lakinya dari nyala api yang menderu. Dia ingat cerita sebelum tidur yang diceritakan ibunya ketika dia masih kecil, di kaki tempat tidurnya. Gadis kecil malang yang menjual korek api. Dalam cahaya korek api, samar-samar melihat penampilan neneknya yang sudah meninggal. Air mata yang benar-benar tak terkendali menyembur keluar, menyebabkan penglihatannya kabur. Namun, meskipun penglihatan di depan matanya sangat kabur, penampilan orang tua dan adik laki-lakinya menjadi semakin jelas. Dia melihat ibu mudanya tersenyum padanya, ayahnya yang serius diam-diam menyembunyikan tangannya meremas rokok di bawah meja seperti anak kecil, dan kedua adik laki-lakinya berlari ke arahnya dengan kegembiraan di wajah mereka. Pada saat ini, dunia di matanya terhenti. Pada saat ini, Claudia dalam keadaan setengah bermimpi dan setengah terjaga. Suara dan senyuman kedua orang tuanya dan dua adik laki-lakinya terus muncul di depan matanya, yang tampak sangat nyata, dan api pembalasan yang mengamuk di depannya menghanguskan tubuhnya dari jarak dekat, dan bahkan mengeringkan air mata yang mengalir deras dari matanya yang besar. Di masa lalu, kebencian yang mengerikan membuatnya bergerak maju dengan susah payah. Tapi sekarang, setelah semua kebencian menghilang dengan api di depannya. Rantai besi tebal ini, rantai jangkar pengganti dari kapal kargo, berukuran besar dan berat. Levon dibawa ke tengah gudang, dua prajurit di belakang rantai jangkar, mulai dari pergelangan kaki Levon. Bagian bawah dari seluruh tubuh Levon melingkar di tengah rantai. Dikelilingi oleh 7 atau 800 pon rantai besi, Levon tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia menyadari pada saat ini adalah tempat eksekusinya. Pada saat ini, Levon, seluruh orang takut hati dan nyali, jika tidak rantai ini akan melilitnya, aku khawatir dia akan jatuh ke tanah. Dan pada saat ini, tentara lain masuk dengan drum minyak. Tidak ada bensin di kapal barang, jadi dia secara khusus turun dari kapal dan mengambil hampir 10 liter bahan bakar dari tangki bahan bakar Andres Rolls-Royce. Prajurit itu datang di depan Tama dan bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, bisakah kita mulai sekarang?" Tama memandang Claudia dan berkata kepadanya, "Kamu bisa mulai kapan saja setelah kamu memikirkannya." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Jika Anda berubah pikiran, atau jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri dan membutuhkan orang lain untuk melakukannya untuk Anda, beritahu saya kapan saja." Claudia berkata dengan ekspresi tegas, "Aku tidak masalah dengan itu." Setelah mengatakan itu, dia mengambil tong minyak dari tangan prajurit itu. Dia melangkah di depan Levon, menatapnya, dan tanpa ragu-ragu, menuangkan cairan di dalam tong ke tubuhnya. Bau bahan bakar yang kuat membuat Levon kencing di celana karena ketakutan, tapi kali ini, kencing di celana tidak akan membantu. Dia sudah bisa melihat dari mata Claudia, niat membunuhnya yang tak tergoyahkan. Dia berteriak ketakutan, "Claudia, aku mohon padamu, beri aku kematian tanpa rasa sakit, tembakan untuk membunuhku, aku mohon. Jika Anda membakar saya hari ini, Anda akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidup Anda. Kamu tidak ingin hati nuranimu menderita siang dan malam di masa depan, kan?" Claudia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya ingin melihat ke depan dan tidak hidup dalam kebencian selama sisa hidup saya, dan aku tidak akan membencimu lagi setelah aku melihatmu terbakar menjadi abu." Setelah itu, dia mengeluarkan korek api dari sakunya yang telah dia simpan selama berbulan-bulan. Ini adalah jenis korek api favorit ayahnya. Ketika tutupnya dibuka, suara benturan yang renyah akan keluar. Di masa lalu, setiap kali dia mendengar suara ini, dia tahu ayahnya merokok lagi, jadi dia akan pergi kepadanya dan mengucapkan beberapa patah kata. Sejak ayahnya meninggal, dia membeli korek api dari jenis yang sama dan setiap hari dia sangat merindukan orang tuanya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.